Ini dia kuliner khas Palembang namanya mie celor. Di dalam kuah gurih dan kental ini terdapat mie, ebi, toge, dan telur rebus. Bikin ngiler. Bagi masyarakat Palembang, mie celor sering disantap saat sarapan. Nama celor berasal dari cara masak mie dengan cara dicelor, artinya direndam dengan air panas. Kalau kalian ingin mencicipinya, datang deh ke salah satu kedai di Jalan Alamsyah, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Tempat ini buka setiap Selasa sampai Minggu, mulai dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore, fams. Satu porsi mie celor ini cukup terjangkau, hanya Rp20.000 saja. Sudah ada sejak tahun 2005 lalu, setidaknya ada 300 porsi mie celor ludes terjual setiap hari. Uniknya, mie celor ini dibuat dari jenis mie khas Palembang. Beda loh dari mie pada umumnya, ukuran mie celor ini berdiameter lebih besar dan teksturnya lembut di lidah. Meski berasal dari negeri Cina, sajian mie di Indonesia punya banyak jenis. Mulai dari mie Aceh sampai mie celor dari Palembang, semua punya keunikan rasa dan tampilan yang berbeda. Sebagai penyedapnya, bisa pakai bubuk ebi atau udang kering tumbuk. Beh, wanginya menggoda. Kalau sudah matang, tinggal siram di atas mie dan toge. Mantap! Sekarang kita ajak kalian ke tempat pembuatan mie khas Palembang. Lokasinya ada di Jalan Kapten Abdullah, Lorong Warga, Kelurahan Bubuk, Kecamatan Pelaju, Palembang. Usaha pembuatan mie ini sudah ada sejak tahun 2015. Gak cuma mie celor aja, di sini juga dibuat 10 jenis mie lain yang diproduksi setiap hari, seperti mie pangsit, mie biasa, kulit, dan lainnya. Dalam sehari 400 kg tepung terigu dibuat menjadi mie. Mie di sini dibuat secara fresh from the oven, artinya mie hanya dibuat sesuai dengan pesanan saja. Bahan dasar untuk membuat mie celor terdiri dari tepung terigu, telur, air, dan garam. Pembuatannya dimulai dengan mencampurkan semua bahan ke dalam mesin khusus. Diamkan 15 menit agar adonan berbentuk bulir. Lalu giling adonan sampai semua bahan tercampur rata. Untuk menghasilkan adonan tipis dibutuhkan bantuan mesin dalam pembuatan mie. Alat ini juga bisa membuat ukuran mie sama besar, fams. Adonan lanjut dimasukkan ke dalam alat pressing. Lakukan sekitar 2-3 kali agar tekstur adonan mie menjadi lembut. Terakhir cetak adonan menjadi mie. Agar tidak menempel satu sama lain, adonan mie harus ditaburi tepung, fams. Setelah digulung, angkat dan diamkan mie selama 15 menit agar teksturnya mengembang. Kalau sudah jadi, mie siap dikirim dan dipasarkan, fams. Produk mie ini dijual mulai dari Rp13.000 sampai dengan Rp20.000 per kilogram. Karena tidak pakai bahan pengawet, mie hanya bisa bertahan 2 hari pada suhu ruangan. Untuk di dalam freezer, mie masih bisa digunakan selama 1 pekan. Masih dari Palembang nih. Sekarang kita lihat tradisi mandi kasai, adat pernikahan Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, fams. Tradisi mandi kasai adalah kegiatan memandikan pasangan pengantin yang baru saja menikah yang disaksikan oleh keluarga besar dan kerabat. Sebelumnya, pengantin diarak diiringi suara tetabuhan menuju sungai. Setelah ganti pakaian, pasangan pengantin didampingi tetua adat akan membaca doa. Disusul pengucuran air perasan jeruk nipis di kepala pengantin sebagai simbol pembersihan. Tradisi mandi kasai memiliki 2 makna, fams. Pertama, pasangan ini meninggalkan masa remaja dan memasuki kehidupan berumah tangga. Kedua, lambang membersihkan jiwa dan raga. Proses ini semakin meriah dengan hadirnya para bujang dere yang mengantarkan rombongan. Air sungai lalu disiram-siramkan ke kedua pasangan calon mempelai. Wah, jadi basah kuyup semua. Dalam perjalanan ke rumah, fams, pasangan pengantin wajib berjalan di atas tikar purun sebagai simbol kebersihan. Acara berlanjut dengan ritual nyopi dan cacapan, yaitu ritual menyuapkan nasi kunyit dengan lauk jeroan ayam oleh keluarga. Sambil berdoa, nasi disuapkan agar pasangan diberi keselamatan dan kelancaran rezeki. Anggota keluarga juga wajib memperkenalkan diri kepada pasangan pengantin. Ritual cacapan adalah proses memercikan tepung tawar dengan daun sedingin. Oh iya, fams, ritual nyopi dan cacapan ini sekaligus sebagai ajang perkenalan kedua keluarga. Prosesi berikutnya, ritual tabur beras kunyit. Kegiatan ini dilakukan agar pengantin menjadi keluarga yang rukun, sejahtera, dan segera mendapatkan keturunan. Ritual ini terbilang unik, fams. Tetua adat akan menaburkan beras kunyit di atas kepala pasangan calon pengantin. Kemudian, seekor ayam betina akan mematuk dan memakan beras di atas kepala. Gak sakit kok, aman. Hihihi.
Setelah memohon doa restu dari keluarga, pasangan pengantin langsung dibawa menuju kamar pengantin. Sebelumnya, pasangan pengantin saling bersuap-suapan nasi tumpeng dan telur rebus yang terhidang di depan pintu. Lalu pengantin masuk ke dalam kamar. Nah, prosesi pernikahan dianggap usai, fams. Tinggal malam pertama deh. Hihi. Selain hantaran, ada juga yang perlu disiapkan menjelang akad nikah. Salah satunya dengan menghias tangan atau disebut dengan henna. Di Nusantara, melukis tangan dengan henna umum digunakan di berbagai daerah di Pulau Sumatera, mulai dari Aceh, Minang, Palembang, sampai Lampung. Menurut sejarahnya, henna adalah salah satu kosmetik tertua di dunia sejak 5.000 tahun lalu. Berawal dari zaman Mesir kuno, cairan henna terbuat dari tumbuhan alami dengan nama latin Lawsonia inermis yang daunnya ditumbuk. Saat itu, henna digunakan untuk mempercantik kulit di sejumlah negara, mulai dari Afrika, semenanjung Mediterania, Timur Tengah, dan India. Kemudian, henna menjadi elemen penting dalam acara pernikahan dengan aneka motif. Tren penggunaan henna di Indonesia dibawa oleh orang-orang Timur Tengah. Seiring perkembangan zaman, seni melukis henna semakin diminati, salah satunya oleh Dewi, warga Lorong Lestari, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan. Beberapa tahun belakangan ia sudah dikenal sebagai pelukis henna fams. Fams, ada dua jenis henna yang sering ia buat, henna wedding dan henna fun. Sebenarnya nggak ada yang membedakan dari karakteristik kedua henna ini, hanya saja henna wedding digunakan untuk acara pernikahan, sedangkan henna fun dibuat untuk beberapa keperluan seperti pemotretan. Fams, motif henna yang beragam ini juga memiliki makna mendalam loh. Motif bunga mekar memiliki arti mekarnya kebahagiaan dalam sebuah pernikahan. Bunga teratai diartikan sebagai kecantikan dan kesucian, sedangkan matahari dilambangkan sebagai cinta abadi. Yang pasti sih, henna melambangkan doa bagi siapapun yang dilukis pada tangannya. Oh iya, waktu pengerjaan henna ini bisa sekitar 1 sampai dengan 2 jam, tergantung dari motifnya. Henna ini sifatnya sementara, fams, umumnya hanya bertahan 3 hari saja. Selain di kota Palembang, jasa pembuatan henna sudah merambah ke Pulau Jawa. Satu paket henna untuk mempelai wanita ini dibanderol mulai dari Rp350.000 sampai dengan Rp1.000.000. Nggak cuma kuliner dan budayanya saja, kerajinan dari Palembang ini juga terbilang unik, fams. Orang Indonesia yang suka duduk lesehan pasti akrab sama tikar. Berbahan dasar kayu dengan aneka motif dan ukuran, tikar dari Palembang, Sumatera Selatan nggak kalah keren. Mulai diproduksi sejak tahun 90-an, tikar ini sudah eksis merambah pasar dalam dan luar negeri. 80% produk tikar dan produk berbahan kayu sudah sampai mancanegara. Wah, keren! Bahan baku untuk membuat tikar kayu ini semuanya asli dari Indonesia. Jenisnya mulai dari kayu karet, sono keling, sungkai, dan mengeris. Selain mudah didapat sekitar Palembang, bahan baku menjadi limbah sisa pabrikan mebel. So pasti lebih ramah lingkungan. Nggak sembarangan kayu yang dipilih loh, selain harus kuat, ketersediaannya juga harus melimpah. Panjang kayu minimal harus 50 cm. Sebagai langkah awal, ketebalan kayu juga harus seragam. Beberapa jenis kayu juga harus melewati proses serut. Kalau sudah sesuai, baru deh potong kayu menjadi beberapa bagian kecil. Ada berbagai ukuran potongan untuk membuat tikar. Mulai dari 1 sampai 4 cm, fams. Di sini pelanggan juga bisa request, mau yang kecil atau yang besar tergantung kesukaan. Selanjutnya lubangi potongan kayu pakai bor, fams. Fungsi lubang kayu ini supaya mudah merangkai dan menyambungnya dengan potongan kayu lain. Agar muncul motif kayu, prosesnya pakai mesin sederhana, fams. Tuh, motif bunga bisa tercetak pada kayu. Biasanya sih warna natural jadi paling favorit untuk produk tikar. Dengan siraman cat, wadah ini bisa berputar selama 15 menit. Sebelum lanjut di proses, biarkan cat kayu kering. Warna-warni gini jadi kayak permen ya, fams. Hihihi. Terakhir, proses penganyaman. Satu persatu potongan kayu dirangkai dengan jarum dan benang nilon. Harus teliti dan butuh konsentrasi. Salah-salah motifnya bisa berantakan. Satu tikar kayu biasanya bisa selesai dalam sehari. Kalau motifnya sulit dan ukuran tikarnya besar, bisa lebih lama lagi, fams. Nggak cuma tikar, pesanan juga banyak untuk produk keset kayu dan aneka tatakan piring. Tikar kayu punya keunggulan dibandingkan jenis tikar lainnya. Lebih natural, tahan lama, nggak mudah berdebu, serta gampang dibersihkan. Sebanding deh sama harganya yang sedikit lebih mahal.
Fams, olahraga yang memacu adrenalin ini ternyata menjadi hobi Teku Rian. Emang seru banget ya, kebut-kebutan di trek berlumpur dan jalan yang berliku. Apalagi sambil menikmati pesona alam Bali nan eksotis. Wake Bali Adventure ini berlokasi di Jalan Tukat Gaga, Banyak Bia, Keramas, Kabupaten Gianyar, Bali. Oh iya, semua peralatan di sini sudah sesuai standar SNI. Untuk menikmati permainan ini, kalian harus memakai peralatan keamanan seperti helm dan sepatu boots. Jangan lupa perhatikan arahan pemandu agar tak tersesat dan celaka. Kalau sudah siap, waktunya meluncur. Fams, trek ATV ini panjangnya sekitar 6,5 meter. Waktu tempuhnya bisa sekitar 2,5 jam, tergantung kecepatan dan lamanya berhenti. Di sepanjang jalan, Fams, mata kalian akan dimanjakan pemandangan alam yang indah dan asri. Rasa penat dijamin sirna seketika. Oh ya, kalian pasti sudah familiar dengan kendaraan ini kan? ATV alias All Terrain Vehicle ini sudah eksis sejak tahun 1985 di negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Dulu kendaraan ini memang digunakan di segala medan, mulai dari pegunungan, rawa, es, sampai padang pasir. Dalam perkembangannya, ATV juga ada yang dibuat mengapung melintasi rawa, kolam, serta sungai. Kelihatannya sih cuma main-main aja, Fams. Tapi di balik sulitnya medan yang harus ditaklukkan, ternyata banyak manfaat yang kita dapat dari permainan ini. Yang pasti sih bisa ngilangin stres dan mampu meningkatkan daya ingat, karena pengendara harus mampu mengingat banyak lintasan dan medan yang dilalui. Gak cuma permainan adrenalin aja, pasangan pengantin ini ternyata juga suka jalan-jalan. Kita ajak kalian untuk mengeksplor keindahan alam Nusantara aja yuk. Lihat nih, hijaunya hamparan pematang sawah ditambah sejuknya udara dan arus sungai yang jernih bisa bikin hati tenang ya. Apalagi pemandangan ini bisa kalian lihat dari penginapan sekaligus. Juara deh view-nya, bikin kalian baper saat lagi butuh-butuhnya piknik. Hahaha. Bukan seperti hotel yang hanya menyewakan per kamar, dalam satu bangunan terdapat beberapa kamar, Fams. So, kalian juga bisa menyewa untuk satu keluarga. Asyik! Hihihi. Unik banget, Fams. Villa atau penginapan ini mengambil tema Back to Nature. Saat buka pintu, kalian langsung disajikan pemandangan sawah serta aliran sungai. Bawaannya jadi pinginnya bur deh. Hihihi. Di sini terdapat 7 villa, Fams. Kamarnya juga bervariasi, mulai dari kapasitas 2 orang sampai 18 orang. Wah, bisa jadi tempat gathering sambil liburan nih. Soal harga dibanderol mulai dari Rp200.000 sampai Rp2 juta. Tenang bosku, harga segitu masih sebanding sama fasilitasnya. Ada restoran dan kamar mandi yang dilengkapi air hangat, balkon di lantai atas juga ada. Widih, udaranya sejuk, Fams. Jadi nggak kepingin pulang. Kalau bosan di villa, kalian juga bisa jalan pagi di area persawahan kayak gini. Cocok deh buat lari dari kenyataan yang pahit. Hahaha. Eits, jangan lupa foto-foto. Di sini banyak banget lokasi yang instagramable. Misalnya di jembatan bambu atau depan villa ini, Fams. Walaupun di tengah sawah, di sini juga ada kolam renang. Ukurannya memang nggak terlalu besar, tapi konsepnya infinity pool alias kolam tanpa batas kayak di Bali. Tepian kolam sengaja dirancang seolah menghilang dan terkesan memanjang tak terhingga. Di sini kalian bisa foto dengan latar belakang sawah dan aliran sungai. Cakep kan? Masih belum puas basah-basahan? Ayo ikut River Tubing, Fams. Lokasinya nggak jauh, masih di sebelah penginapan ini. Kalau dilihat sih, aliran sungai di sini lagi santai alias nggak terlalu deras. Jangan lupa pakai perlengkapan pelampung dan helm. Sabar, jalan kaki dulu sampai titik start. Oh ya, alat-alat ini sudah jadi standar keamanan. Kalau sudah siap, berangkat. River tubing atau tubing ini hampir mirip dengan rafting. Bedanya rafting memakai perahu karet, kalau tubing pakai ban karet kayak gini, Fams. River tubing dikenal sebagai kegiatan meluncur bebas di sungai yang berarus ringan. Tentunya memakai alat bantu ban dalam mobil yang dilengkapi tali khusus di bagian bawah. Jadi bisa terlindung dari batu dan dudukan menjadi lebih nyaman, Fams. Tinggal ikutin aja arus airnya, Fams. Badan juga harus diseimbangkan supaya nggak jatuh. Jangan sampai kapok ya, kalau saat meluncur posisi badan bisa berbalik ataupun nyangkut kayak gini. Kuncinya cuma satu, jangan panik. Tenang aja, Fams, mas-mas pemandunya juga tetap waspada menjaga di beberapa pos. Oh iya, kegiatannya sangat memacu adrenalin dan menghabiskan energi yang banyak. Kalau musim kemarau, debit air di sini menjadi lebih rendah. Jadi arusnya tenang dan alirannya lebih woles. Tapi kalau lagi musim hujan, air bakal mengalir lebih deras.
Waktu yang paling tepat sih saat musim hujan, so perkirakan waktu yang tepat supaya aman. Oh iya, jarak river tubing di sini nggak nyampe 50 meter. Walaupun jaraknya pendek, tetap seru kok. Hahaha. Kalau belum puas juga, kita geser ke Yogyakarta, fams. Di sini ada resto yang bisa jadi tempat rebahan. Namanya Resto Leyeh-Leyeh. Lokasinya ada di Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Suasananya yang teduh dan asri pas banget buat kalian yang mau rileks. Ini dia spot yang jadi favorit para pengunjung, yaitu spot jaring. Di spot inilah para pengunjung jadi auto rebahan. Total ada 9 jaring yang bisa ditempati. Istilah rebahan pertama kali populer di jagat sosial media sejak tahun 2015 lalu. Rebahan diartikan sebagai aktivitas buat memanjakan diri dengan beristirahat di kasur seharian. Posisi rebahan yang dianjurkan pertama adalah posisi terlentang. Posisi ini bermanfaat melindungi tulang belakang dan mengurangi tekanan pada punggung atau sendi. Kedua, posisi tidur miring ke kiri. Posisi ini berfaedah untuk mencegah masalah pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah sampai mencegah terjadinya dengkuran. Kalau sudah maksimal rebahannya, seimbangkan dengan mengonsumsi banyak air putih, karena selama rebahan pasti kehilangan banyak cairan, fams. Sekarang kita intip dapurnya ya, fams. Ada varian pizza lezat di sini. Yang paling utama diproses adalah adonan roti pizza. Adonannya nggak cuma digiling-giling aja, fams, tapi bakal dilempar-lempar. Aksi melempar adonan ini nggak cuma atraksi semata, fams, tapi menjadi cara terbaik buat melebarkan adonan dan mencegah robeknya adonan pizza saat dilebarkan. Selanjutnya, taburkan toppingnya. Kali ini topping yang lagi dibikin adalah jenis Sicilian. Isinya cukup saus tomat, keju mozzarella, dan beef. Lalu tinggal dipanggang di dalam tungku. Tradisional banget, fams, pemanggangnya. Cukup dipanggang dengan kayu bakar di sisi kanan kirinya. Panasnya bisa sampai 250 derajat Celcius. Makanya cukup 3-5 menit aja. Dan pizza Italianya udah jadi, fams. Disebut Italian pizza karena bentuk rotinya yang super tipis. Sekedar info nih, kalau bikin pizza wajib dilakukan cepat karena saat pemberian saus pizza di atas adonan berpotensi meresap cepat ke dalam adonan. Untuk mencegah mendadak basah adonannya, harus secepat kilat kasih toppingnya. Pizza kedua siap-siap mendarat nih di dalam tungku. Pizza jenis Sicilian dan New York ini memang jadi pilihan utama di Leyeh-Leyeh. Harganya berkisar 40.000 sampai 50.000-an. Gaya santai seperti ini memang sempat tren di kota Jogja. Gak lagi duduk manis di atas kursi, tapi bisa duduk santai sampai rebahan. Soal ketahanan jaringnya nggak usah diraguin lagi, fams. Dirangkai dari tali tambang berkualitas super dan dijamin super kuat. Idealnya bisa ditempati sampai 5 orang sekaligus. Tapi jangan biasain rebahan sambil makan ya, fams. Itu tetap dilarang. Di balik keanggunannya, Kak Ricis juga memiliki hobi yang menantang. Kalau lagi liburan ke pantai, kegiatan yang wajib ia lakukan adalah diving. Itu loh, kegiatan menyelam dengan alat bantu pernapasan dari tabung oksigen. Sekarang kita ajak kalian untuk menikmati keindahan pantai Joko Malamo di Ternate. Keindahan alamnya paripurna, kece banget, fams. Oh ya, pantai ini memiliki garis pantai yang pendek, sekitar 100 meter saja. Pasir putihnya bersih dan halus, airnya juga jernih banget. Kalian bisa melihat biota laut secara langsung, fams. Alasan inilah yang membuat tempat ini jadi destinasi para diver lokal atau mancanegara. Main di pantai juga memiliki manfaat buat kesehatan fisik dan mental loh, karena bisa meningkatkan hormon pemicu rasa bahagia, yaitu dopamin dan serotonin. Air laut juga bisa menjaga kulit karena kaya akan mineral. Kuy, kita diving! Sebelumnya kalian wajib mengecek seluruh peralatan, seperti masker snorkel, baju selam, regulator, sampai tabung oksigen. Pastikan jumlah kapasitas oksigen di dalam satu tabung cukup ya. Kalau semua sudah berfungsi dengan baik, ikuti arahan body diver mengenai kode aktivitas yang boleh dan yang nggak boleh dilakukan. Bagi yang belum pernah diving, body diver biasanya juga mengajarkan cara bernafas di dalam air, mulai dari duduk, berlutut di dalam air, sampai berenang. Kita juga punya tips saat diving, fams. Pertama, jangan panik agar tidak menimbulkan banyak gerakan. Gerakan yang terlalu banyak bisa menghabiskan oksigen di dalam tangki oksigen. Makin kita tenang, maka bisa lebih lama di dalam air, fams. Biasanya untuk pemula, satu oksigen di dalam tangki bisa menghabiskan 15-20 menit di dalam air. Kalau yang profesional sih, bisa sampai 1,5 jam di dalam air. Saat diving, kalian jangan sampai sendirian ya, agar ada yang membantu saat menyelam. Di sini kalian juga bisa merasakan free diving, yaitu kegiatan menyelam dengan menahan napas di dalam air.
Alatnya hampir sama dengan diving kok, tapi bedanya free dive nggak pakai tangki oksigen dan jaket pelampung. Fin dalam free dive juga memiliki ukuran lebih panjang daripada diving, agar lebih mudah menyelam dan bergerak di dalam air. Bagi penderita asma, nggak disarankan untuk melakukan free dive, fams. Kalau kumat di dalam air bisa berbahaya untuk keselamatan. Kalian yang sedang mengalami cedera kaki juga tidak dianjurkan melakukan kegiatan ini karena mengandalkan kekuatan kaki. Di sini, keindahan alamnya sangat luar biasa. Terdapat ikan-ikan dan karang yang cantik. Misalnya karang yang bentuknya kayak sawi ini, fams. Ada juga ikan Nemo dan penyu. Duh, asik banget ya. Jadi pengen cepat pergi liburan deh. Ragam Indonesia selalu seru tayangannya, fams. Banyak hal yang spesial buat kalian. Kak Ria Ricis dan Kak Teku Rian, selamat menempuh hidup baru ya. Semoga bahagia sampai akhir usia. Sedap. Tonton terus Ragam Indonesia ya, fams, karena Indonesia istimewa.